This world is a harsh place. Anything could happen. Halo para maniak film, balik lagi bersama gua Mr. K di Studio 77. Film yang akan Mr. K bahas kali ini adalah film Eden. Film Eden ini terinspirasi dari kisah nyata seorang yang bernama Chong Kim. Ia mengalami penculikan dan perdagangan manusia pada tahun 90-an. Di film ini pemeran utama harus berjuang sebagai PSK. Udah tau lah ya singkatan dari PSK, Pusat Sate Kiloan. Bukan, pekerja seks komersial. Selain jadi PSK, ia juga berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Penasaran keseruan filmnya seperti apa? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja menuju ke alur cerita. Eits, tapi sebelum masuk ke alur cerita, seperti biasa kita ngopi dulu. Kalau udah, mari menuju ke alur cerita. Film ini dimulai pada hari Sabtu bulan Juni tahun 94. Seorang remaja wanita bernama Hyun Jae yang baru lulus sekolah terlihat sedang membantu kedua orang tuanya untuk mengurus toko. Sama seperti remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal nakal seperti merokok sembunyi-sembunyi dan merencanakan pergi ke klub malam bersama temannya Abby. Sang ayah pun ternyata mengetahui bahwa Jae sering mencuri-curi waktu untuk merokok di belakang toko. Namun sang ayah yang sangat menyayangi Jae memberikan kelonggaran dan hanya menyarankan agar Jae berhenti merokok. Selain itu, sang ayah juga memberikan sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusan Jae. Berbeda dengan ibunya, ia terlihat tegas dalam mendidik anak agar menjadi rajin. Saat itu ibunya memberikan Jae tugas untuk mendata laporan keuangan bulanan di tokonya. Namun Jae sudah memiliki janji bersama Abby untuk pergi ke bar nanti malam. Akhirnya saat malam hari mereka berdua pergi ke bar dan bersenang-senang sambil minum bersama. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang tampaknya menarik perhatian Jae. Pria itu mengaku bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Karena Abby mengetahui Jae menyukai pria itu, akhirnya Abby pergi meninggalkan mereka berdua dan ia mencari pria lainnya. Malam minggu itu mereka habiskan bersama dengan pasangannya masing-masing sampai Abby pergi entah kemana dan Jae pun diantar pulang oleh si pria itu. Jae yang begitu polos tampak sangat bahagia saat mereka bercanda bersama di sepanjang perjalanan. Sampai suatu ketika si pria itu pamit untuk pergi menelpon temannya. Dan saat itulah Jae menyadari jika baju pemadam kebakaran yang digunakan pria tersebut adalah palsu. Namun saat Jae mencoba untuk kabur, ia malah tertangkap oleh pria itu. Di tempat lain, seorang petugas polisi bernama Bob sedang patroli dan melihat seorang polisi lokal bersama dengan seorang pria sedang mengamati mayat yang terletak di dalam sebuah lubang. Si polisi lokal itu menyimpulkan bahwa mayat itu adalah tahanan karena memakai gelang pelacak di kakinya. Namun tiba-tiba Bob langsung menembak kedua orang tersebut. Sementara itu Jae mulai sadar dan ia berada di sebuah ruangan dengan tangan diborgol. Di ruangan tersebut ada seorang penjaga dan tak lama kemudian datang seorang wanita yang terlihat seperti dokter. Tak lama kemudian si dokter itu menyuntik Jae dengan obat bius karena Jae terus-menerus meminta dilepaskan dan ingin menelpon orang tuanya. Setelah tidak sadarkan diri, si dokter itu membuka paksa kawat gigi milik Jae dan memandikannya dengan bantuan si penjaga tadi. Setelah itu, Jae ditempatkan di sebuah ruangan seperti asrama. Di sana terdapat gadis-gadis lainnya yang bernasib sama sepertinya. Kakinya pun dipasang alat pelacak seperti mayat wanita sebelumnya.
Dan ternyata semua ini berkaitan dengan polisi tadi yang bernama Bob, karena ia merupakan peranan penting dalam bisnis jual beli wanita ini. Bob bersama orang kepercayaannya bernama Vaughn datang dan memberikan anak kucing kepada setiap gadis di tempat tersebut. Ia juga memperingatkan untuk jangan pernah melarikan diri karena mereka berada di daerah terpencil yang sangat jauh dari pemukiman. Atau jika mereka nekat, mereka akan bernasib sama seperti Maggie, yaitu mayat wanita yang ditemukannya tadi. Jae yang saat itu diam saja di tempat tidurnya kemudian didatangi oleh Bob. Ia menjelaskan peraturan yang ada di sana. Semua gadis di sana diwajibkan mandi dan membersihkan diri. Jika macam-macam, Bob mengancam akan melukai keluarganya. Ia pun mengatakan sudah tahu alamat keluarganya. Bahkan ia sudah tahu bahwa ayah Jae telah melapor kehilangan anaknya. Bob memberikan waktu 2 hari agar Jae bisa menyesuaikan diri. Dan sebelum pergi, Bob memberi nama baru kepada Jae, yaitu Eden. Hari-hari selanjutnya Eden jalani sesuai aturan. Semua gadis mandi bersama dan setelahnya masing-masing mengecek kehamilan dengan tes pack. Tidak hanya itu, mereka juga rutin mengecek kesehatan dan kebersihan karena kuku panjang sedikit saja tidak diperbolehkan di sana. Beberapa hari kemudian, Vaughn mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas dan berganti pakaian termasuk Eden. Dan Eden akhirnya mendapatkan tugas pertamanya. Mereka kemudian dibawa menggunakan mobil van ke suatu tempat dan ternyata mereka diberi tugas untuk membintangi sebuah film porno. Tentu saja Eden merasa ketakutan, apalagi saat melihat temannya yang harus diborgol. Namun karena tak bisa berbuat apa-apa, dengan terpaksa Eden menuruti perintah itu. Beberapa hari kemudian Eden mendapat tugas lagi. Ia dibawa ke sebuah rumah yang ternyata di sana harus mantap-mantap dengan seorang pria tua. Saat Vaughn menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan. Oh my god. Holy fucking shit. Dan ternyata Eden menggigit burung Raja Wali pria itu. Melihat Eden melarikan diri, Vaughn langsung mengejar dan menangkapnya saat Eden sedang meminta tolong kepada ibu-ibu. Karena membuat kesulitan, Eden akhirnya dihukum dengan cara direndam dalam sebuah bak berisi es batu. Kejadian tersebut membuat Bob memperingatkan Vaughn agar menjalankan tugasnya dengan benar. Dan di sini terungkap bahwa Vaughn adalah anak tiri dari Bob. Makanya ia hanya diperingatkan dan tidak diberi hukuman. Singkat cerita, hari demi hari dilewati dan terasa Eden sudah ada di sana selama 1 tahun. Ia sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Pada suatu kesempatan, Eden berbicara dengan Priscilla, yaitu teman sekamarnya. Di sana, Eden mengetahui bahwa seorang wanita yang selalu memberikan tes pack kepada para gadis adalah Yana, yaitu wanita kesayangan dari Vaughn dan Bob. Priscilla menjelaskan Yana bisa memilih pekerjaan yang ia suka dan bebas meminta apapun dari Bob. Karena itu, Yana memakai cincin milik Eden yang dulu diberikan oleh ayahnya. Namun, percakapan itu terhenti karena ada seorang penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Come with me. Okay, hold on, let me just finish. No! Malamnya seperti biasa, Eden dan beberapa gadis lainnya menjalankan perintah lagi. Kali ini mereka dibawa ke sebuah pesta private yang digelar oleh pria mesum. Di sana Eden dipilih oleh seorang pria kaya, dan karena sudah mulai terbiasa, Eden bersikap tenang dan bahkan Eden bisa membuat pria itu puas. Okay, Bill. What you want? You want me to take control, or you take control? Saat perjalanan pulang, Eden menyimpan hak sepatunya untuk berjaga-jaga ketika Yana melawan saat ia minta cincinnya kembali.
Dan kebetulan saat sampai, Yana sudah ada di kamar. Ia ingin mengisi tempat tidur Priscilia yang hilang entah kemana. Saat semua sudah terlelap, barulah Eden menjalankan aksi ini untuk meminta kembali cincinnya. Singkat cerita, mereka berdua pun berkelahi hingga terdengar oleh Vaughn dan para penjaga lainnya. Vaughn marah, menghukum Eden dengan menyuruh untuk menelan cincin tersebut. Setelah cincin ditelan, Eden mencoba menarik perhatian Vaughn dengan cara menawarkan diri untuk menjadi mata-matanya. Karena menurutnya para gadis-gadis di sana termasuk Yana sering menertawakan Vaughn yang menjadi kacungnya Bob. Namun saat itu Vaughn tak percaya dan menyuruh Eden segera kembali ke kamarnya. Suatu malam, Vaughn membawa Eden dan dua gadis lainnya ke sebuah tempat untuk dijadikan tontonan saat pesta narkoba. Seperti biasa, Vaughn menunggu acara itu selesai sambil menikmati narkoba yang biasa ia bawa dan ia gunakan sendiri. Saat acara sudah selesai, Vaughn mengajak Eden untuk menagih bayaran. Dan di sana terjadi sedikit keributan karena mereka tak mau bayar sesuai perjanjian. Saat semua telah dibayar, sialnya dua gadis yang lainnya melarikan diri. Kemudian Vaughn mencari dengan mengikuti sinyal dari alat pelacak. Saat di lampu merah, Vaughn tak menyadari jika kedua gadis itu sedang meminta tolong kepada penjaga minimarket. Eden yang melihat itu sempat kebingungan antara membiarkan mereka lolos atau sebaliknya. Pada akhirnya Eden memberitahukannya karena agar bisa mendapatkan kepercayaan dari Vaughn. Malam harinya Eden ke kamar mandi untuk buang air besar dan akhirnya ia bisa mengeluarkan cincinnya itu. Hari-hari selanjutnya tampak berjalan normal seperti biasa, hingga suatu ketika Eden mulai diberi kepercayaan oleh Vaughn untuk menjadi tukang bersih-bersih di ruangan pribadi miliknya. Saat sedang bersih-bersih, ia melihat foto laki-laki yang mengaku pemadam kebakaran dulu. Ternyata ia adalah temannya Vaughn. Eden hanya bisa menahan kekecewaannya dan melakukan tugas dari Vaughn untuk bersih-bersih di ruangan tersebut. Di hari selanjutnya, Eden mendapat kepercayaan baru, yaitu menggantikan Yana sebagai penerima telepon dari para pemesan. Yana kemudian menolak karena dirinya takut dengan peraturan bahwa gadis yang umurnya lebih dari 20 tahun akan dibunuh karena sudah tidak ada lagi yang memesan. Di sana, Eden diajari cara mengangkat telepon dari klien dan segera menutup telepon jika ada yang menanyakan harga. Karena menurut Vaughn, jika ada yang menanyakan harga, itu adalah FBI yang menyamar. Jika sudah langganan, mereka akan tahu sendiri berapa harga yang akan dia bayar. Suatu hari, Eden diajak untuk mengambil obat yang biasa mereka gunakan untuk membius para gadis. Saat pulang, Vaughn mengajari Eden menyetir mobil. Dan Vaughn mengatakan jika bisnis ini sangat terorganisir berkat bantuan Bob. Singkat cerita, sekarang Eden sudah mendapat banyak kepercayaan, termasuk untuk mengurus dan mendata gadis yang baru masuk ataupun keluar untuk dijual ke negara lain. Di tempat lain, terlihat Bob sedang ceramah menjelaskan kejahatan di kantor kepolisian. Setelah selesai, ia keluar ruangan dan ada seorang pria yang menyapanya. Pria tersebut ingin berbicara kepada Bob terkait kematian dua pria yang merupakan warga lokal dan seorang kepolisian lokal. Pria tersebut mengatakan bahwa mesin pelacak yang ia kembangkan mendapat sinyal nomor ponsel Bob di tempat kejadian saat kejadian itu berlangsung. Bob pun menyangkal jika lupa pernah berada di sana. Sebelum pergi, ia mengatakan jika akan memberitahu sesuatu jika ia sudah ingat. Di sisi lain, Eden mendapatkan telepon pesanan dan menjawab seperti biasa. Saat telepon itu akan ditutup, tanpa diduga orang itu menanyakan harga. Eden pun terdiam karena mungkin saja itu FBI yang menyamar, seperti apa yang dikatakan Vaughn. Ada dilema yang Eden rasakan. Saat ini ia sudah mulai nyaman, namun di sisi lain, keinginannya untuk bebas kini muncul kembali. Akhirnya ia menyimpan catatan pesanan itu bersama dengan catatan lainnya
yang kemudian diberikan kepada Vaughn. Kemudian siang harinya Eden bersama Vaughn pergi untuk menemui Bob. Mereka akan membuang 2 mayat gadis yang salah satunya adalah Yana. Ternyata hal itu sudah biasa mereka lakukan bersama Yana dulu ketika Yana masih menjadi orang kepercayaan mereka. Saat sedang mengobrol, Vaughn menanyakan kepada Bob perkembangan penyelidikan pembunuhan 2 orang yang pernah Bob lakukan. Bob pun kemudian menjawab hal itu akan ia atasi, dan Bob bilang jika Vaughn terlalu berlebihan memikirkan hal itu. Bob juga menceritakan beberapa hal kepada Eden, seperti Vaughn dilahirkan di keluarga penganut agama fanatik dan baru bisa membaca saat usianya menginjak 16 tahun. Dari sini kita bisa nyimpulin bahwa Vaughn ini merupakan anak angkat dari Bob yang sepertinya sudah tidak dipedulikan lagi. Tak terima diolok-olok, akhirnya Vaughn memukul Bob hingga tewas. Eden terlihat panik melihat hal itu, dan Vaughn mengatakan jika hal tersebut ia lakukan atas perintah bos besar. Ternyata guys, ada orang lain di balik bisnis tersebut yang pastinya punya pangkat lebih tinggi melebihi Bob. Setelah kejadian itu, mereka berdua mengantarkan seorang wanita hamil ke sebuah rumah. Rumah itu dihuni beberapa pria, yang salah satunya bernama Mario. Di sana ia mendengar bahwa Mario telah menculik gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Vaughn. Di saat Eden ingin ke kamar mandi, ia melihat sebuah ruangan dengan berisi beberapa peralatan dokter. Di ruangan lainnya ternyata ada Priscilla yang tengah hamil. Namun saat itu ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya berjanji bahwa akan berusaha mengeluarkan Priscilla dari sana. Dalam perjalanan pulang, Eden merenung karena merasa sudah terlalu dalam masuk ke dalam bisnis jahat ini. Saat itu membuat Vaughn terlihat curiga dengan gerak-gerik Eden. Kemudian ia menanyakan kepada Eden apa yang terjadi. Eden hanya menjawab bahwa ia tak bisa berpikir terhadap bisnis penjualan bayi. Vaughn menjadi tambah curiga dan takut Eden berkhianat. Untuk menguji kesetiaan Eden, Vaughn meminta Eden untuk membunuh gadis yang baru saja mereka dapatkan dari Mario. Hampir saja gadis itu ditembak mati, namun Vaughn menghentikannya dan percaya jika Eden benar-benar ada di pihaknya. Saat pulang, Eden dan Vaughn melihat sebuah penjaga yang diikat dan disiksa karena ketahuan telah bekerja sama dengan kepolisian. Vaughn akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan segera pindah ke Dubai. Namun sebelum itu mereka harus melenyapkan semua barang bukti yang ada di sana. Kemudian semua gadis diberangkatkan terlebih dahulu. Sementara Vaughn dan Eden menyiapkan paspor palsu yang akan mereka gunakan nanti. Saat itulah Eden yang ingin bebas melakukan aksinya, yaitu dengan cara mencampurkan narkoba yang biasa Vaughn gunakan dengan cairan pembersih kamar mandi. Gokil. Ketika Vaughn menggunakannya, ia langsung batuk-batuk keracunan dan meminta agar segera dibawakan air. Ketika Eden kembali, ternyata Vaughn sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya Eden pergi dengan membawa tas berisi uang dan membuka alat pelacak di kakinya. Namun bukannya kabur melarikan diri, ternyata Eden malah menemui Mario untuk menawarkan uang yang akan digunakan untuk menebus Priscilla. Mario di sana menolak dengan alasan uang itu tidak cukup. Akhirnya Eden meminta untuk menemui Priscilla sebentar saja. Saat itulah ternyata Eden membawa obat bius yang kemudian ditusukkan kepada Mario hingga membuat Mario tak berdaya. Mereka berdua segera pergi dari sana, walaupun Priscilla tampak histeris karena bayi yang sudah lahir telah dijual oleh Mario. Setelah sampai di suatu tempat, Eden berhenti dan menelpon suatu nomor. Ia pun akhirnya menangis saat pertama kali mendengar suara ibunya lagi. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa ngambil sedikit pelajaran, yaitu jangan mudah percaya kepada orang asing. Jangan cuma karena mentang-mentang ganteng terus mau diantar pulang.
Sekian konten kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Gua Mr. K. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. See you.